Pada tanggal 20 Juli tahun 2023, 100 tokoh nasional dan daerah mendatangi MPR untuk menyampaikan petisi 100 yang isinya meminta agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Salah satu tokoh petisi 100 tersebut adalah pemerhati politik dan kebangsaan Muhammad Rizal Fadilah. Yuk, kita berbincang dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama Bapak Rizal Fadilah. Ya, siapa Beliau nama? seorang pemerhati politik dan juga budayawan. Beliau sangat kritis ini dalam menyikapi kondisi negara kita belakangan ini. Karena kita tahu sekarang ini banyak sekali gejolak-gejolak di masyarakat yang berujung pada permintaan kepada MPR agar Pak Jokowi dimakzulkan. Beliau ini termasuk dari salah satu dari 100 tokoh nasional yang terlibat dalam penandatanganan petisi 100 yang diserahkan ke MPR beberapa hari yang lalu. Betul ya Pak ya? Iya, Pak Rahman. Pak, kita berbincang sedikit Pak soal petisi tersebut. Iya. Sebetulnya Pak, pertanyaannya yang kita mau tahu, apa sih yang mendorong nih Bapak dengan teman-teman sampai 100 orang itu membuat sebuah petisi, kemudian mengajukannya ke MPR dan menginginkan agar Pak Jokowi itu dimakzulkan. Silakan. Ya, kita melihat bahwa negara ini kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, situasinya kalau bahasa kita amburadul lah, gitu ya, dari sisi hukum, sisi politik, sisi budaya, bahkan sisi agama. Hampir semua sisi tidak menunjukkan kondisi yang ideal, gitu ya, sesuai dengan amanat konstitusi, juga mungkin berbasis ideologi. Ini karena ya walaupun bagaimana kita sebut perilaku dari pemimpin nasional atau kepala negara, Pak Jokowi. Gitu. Jadi Pak Jokowi ini punya dasar-dasar politik lah, itu yang menyebabkan kondisi menjadi tidak baik. Gitu. Antara lain bloody hands, kalau saya melihat begitu Pak Rahman, tangannya berdarah loh, gitu ya, karena melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus mulai naik dulu sudah 894, gitu kan, petugas pemilu, KPPS ya, KPPS, yang tidak diusut. Gitu, kalau dalam hukum itu bisa disebut pembiaran, itu crime by omission, ya, jadi kejahatan pembiaran, nggak ada pengusutan. Belum di kasus Bawaslu, dan 9 orang tewas juga, teraniaya juga. Kemudian kasus di kilometer 50, tewas 6 syuhada. Kanjuruhan, gitu. Jadi banyak sekali darah yang bukan hanya menetes, mengalir, gitu, sehingga itu tanggung jawab politik dan tanggung jawab pemimpin politik, sehingga Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Sehingga kita lihat tidak tuntas. Kemudian KKN, gitu. Yang kedua ya KKN, gitu kan, 5 menteri KKN, gitu kan, bahkan sekarang mau tambah lagi nih, gitu ya, diusut. Jadi mungkin jadi 6 menteri. BTS nih Pak ya? BTS. Oke, BTS sudah masuk dalam kategori itu. Sekarang Erlangga tambah lagi Pak, CPO apa itu, gitu kan, soal minyak sawit, kan, itu. Ekspor CPU. Ekspor itu. Jadi mungkin jadi 6. Dan menteri melakukan korupsi kok dibiarkan, baru diungkap setelahnya. Apa nggak mungkin ada pembiaran juga, gitu ya. Jadi korupsi pasti ada kolusi, makanya banyak pengusaha kena. Dan nepotisme, KKN jadinya. Kan keluarga yang sekarang manggung dalam panggung politik itu pasti nggak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh yang bersangkutan. KKN, kemudian cawe-cawe, ya kan, jadi
Itu pelanggaran konstitusi itu. Seorang Cawe-cawe presiden menentukan capres, presiden ke depan. Betul. Akhirnya itu pelanggaran itu. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya, Pak? Nggak pernah terjadi. Bahwa inilah keunikan, keanehan, tapi juga sekaligus ya pelanggaran. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kita pandang, wah ini dosa politik nih, gitu. Yang nggak bisa begitu saja dilewatkan, gitu. Kemudian kepada umat Islam. Soal terorisme, radikalisme, politik identitas, kan itu dituduhnya umat Islam, sehingga boleh disebut meminggirkan peran umat, apalagi peran politik umat, gitu. Tidak dalam tempat yang layak. Padahal mayoritas umat Islam seharusnya, itu kan untuk membangun negeri ini menjadikan umat Islam mitra, sahabat, itu bahkan menjadi soko guru. Karena mayoritas, Pak, karena mayoritas. Tapi praktek politik sekarang adalah tidak. Nah, itu tanggung jawab Pak Jokowi. Gitu. Itu sebagai contoh, gitu menurut saya. Sehingga bisa diinventarisir lebih banyak lagi, gitu kan, perilaku politik yang menyebabkan bahwa Pak Jokowi ini pantas untuk mundur. Kemudian juga kalau tidak punya kesukarelaan ya pantas dimundurkan. Begitu. Jadi petisi 100 itu 100 tokoh kumpul, bicara, diskusi, gitu kan. Ya kita harus menyampaikan. Ini bukan aspirasi 100 orang. Ini yang kita tangkap apa yang dirasakan oleh rakyat. Kita tangkap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Pak Jokowi ini sudah nggak mampu dan kita tidak punya harapan. Itu akan dibawa ke penyelenggaraan negara yang baik, gitu. Oleh karena itu kita buat gitu narasi, kemudian kita sampaikan ke MPR karena memang itu jalur konstitusional yang berhak memakzulkan itu MPR, usulan DPR melalui MK. Jadi kita dalam tracknya, track konstitusi, dan itulah yang kemudian terjadi pada tanggal 20 Juli kemarin, Rahman, gitu. Iya, Pak, kan kita tahu nih, memang undang-undang sekarang ini MPR nggak bisa langsung memakzulkan, tapi ada proses seperti Bapak bilang tadi ya, lalu DPR dulu ke MPR, kemudian ke MK. Tapi banyak juga nih pendapat nih dari tokoh-tokoh oposisi terutama nih yang mengatakan bahwa baik DPR, MPR, MK itu kan udah kayak kolaboratornya pemerintah. Sehingga apapun kebijakan pemerintah pasti mereka dukung, setuju. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin nggak sih keinginan petisi 100 itu dapat termenuhi untuk memajukan Pak Jokowi, Pak? Kalau suatu perubahan itu biasa dari ketidakmungkinan, gitu kan. Lama-lama apa mungkin ya, gitu. Selanjutnya kok bisa mungkin, malah ini kita kaget sendiri kok bisa terjadi. Jadi kita tidak melihat dalam kacamata yang pesimistis. Namanya politik itu berfluktuasi. Yang tadinya mungkin MPR atau DPR solid, satu kesatuan yang tidak mau, gitu kan. Tapi kalau terjadi konfigurasi, gitu kan, politik di partai-partai politik berdasarkan kepentingannya bisa saja berubah. Gitu, itu kan sering terjadi. Sekarang saja sudah berubah. Tadinya ada partai koalisi pemerintah, sekarang hampir habis partai koalisi pemerintah. Jokowi ini teralienasi sekarang, menyendiri. PDIP punya sendiri jalurnya, nggak nyambung, gitu kan. Kemudian KIB yang ada Golkar, PAN, PPP juga jalan sendiri-sendiri, bahkan diancam, gitu kan, sandera, ditekan, gitu kan, supaya balik lagi. Artinya kan sudah mulai berubah peta. Jadi kalau dalam kondisi begitu, kalau saya lihat sunatullah lah, jalankan saja, gitu kan prosesnya. Insya Allah akan ada saat atau momentum perubahan. Pak, jadi petisi 100 itu tadinya tidak direncanakan ya, Pak? Terjadi begitu aja? Atau gimana prosesnya itu, Pak? Ya, saya kira awalnya memang kita sama-sama merasakan tadi, Pak. Beberapa lah, tidak 100 orang kan. Beberapa sering mengadakan kajian, diskusi, gitu kan, pendalaman mengenai peta politik, kondisi politik, penyakit politik, gitu kan, penyebab politik kerusak ini, gitu kan, sampai pada kesimpulan
nggak bisa. Pak Jokowi ini harus mundur, gitu. Baru ada perbaikan, termasuk pemilu, gitu kan. Pemilu itu proses demokrasi, kita setuju harus, gitu kan. Tapi pemilu ketika presidennya Pak Jokowi rawan, gitu. Jadi rawan akan ada rekayasa. Dalam bahasa terang-terangannya kan cawe-cawe. Cawe-cawe itu bisa melakukan penghalalan segala cara, termasuk mungkin melakukan kecurangan pada proses demokrasi pemilu itu. Maka canangannya gitu kan, itu pemilu tanpa Jokowi. Pak, 1 atau 2 hari yang lalu saya ngebaca Twitternya Pak Jokowi nih. Beliau mengatakan bahwa pemilu kita rencanakan dengan baik, kita jaga prosesnya dengan baik agar hasilnya juga baik. Kalau udah mencerminkan dari apa yang Bapak katakan, kayaknya Bapak nggak setuju nih dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Bukan nggak setuju, nggak percaya. Nggak percaya. Karena sudah banyak kata-kata baik, gitu kan, yang disampaikan oleh Pak Jokowi, gitu kan, mengenai SMK, ya kan, mengenai SMK ya, mengenai tidak impor, tidak utang ya, tidak hutang, tidak pakai APBN dan sebagainya lah. Banyak kata-kata baik yang membuat kita bagus ini. Ini kan praktek beda, Pak. Bahkan ada yang sampai mengatakan begini, kalau Pak Jokowi bicara, bacanya sebaliknya. Artinya itu kan joke ya, joke. Tapi ini joke itu adalah manifestasi dari kualifikasi, standar, gitu kan, cara pandang dan cara bersikap. Gitu. Pak, dalam diskusi yang dilakukan oleh Pak Sri Bintang Pamungkas, Bu Ratna Sarumpait dan beberapa yang lain beberapa yang lalu, dikatakan bahwa untuk dengan kondisi yang seperti ini, di mana lembaga negara juga sudah berpihak ke pemerintah, satu-satunya jalan kalau mau melakukan perubahannya harus dengan people power. Nah, sementara Bapak waktu kemarin itu kan udah mengajukannya ke MPR, berharap dari MPR. Nah, Bapak setuju nggak dengan pendapat itu? Ya, saya kira itu bukan hal yang diametral antara aspirasi ke MPR dengan people power. Itu bisa satu kesatuan. Itu people power itu adalah kekuatan rakyat untuk tekanan. Siapa yang ditekannya? Gitu kan. Maka salah satu institusi yang bisa ditekan ya MPR. Jadi kita tadi kan banyak yang menyatakan tidak mungkin. Tapi kalau dengan tekanan rakyat, dulu juga waktu zaman Pak Harto, Pak Harto kuat loh. Itu MPR-nya mendukung, nggak ada bacaan di dalam timbul friksi, bahkan safe, aman sampai melanjutkan, gitu kan. Tapi apa yang terjadi kan setelah rakyat bergerak, people power, maka MPR juga kan berubah. Nah, dengan kondisi yang sekarang seperti saat ini, kemungkinan people power itu terjadi nggak sih, Pak? Ya, sangat mungkin, gitu kan, karena satu, masyarakat juga sudah bisa baca tentang peta. Peta ini nggak buta, nggak peta buta lagi. Peta ini peta yang sudah bisa dibaca sekarang, gitu kan, bahwa Pak Jokowi dan rezimnya ini sudah tidak mampu, itu kan, tuh rakyat tuh. Kemudian juga dari sisi internal, gitu kan. Di internal rezim sendiri terjadi ketidaksolidan kalau saya melihat. Itu membuka peluang, itu kan, terhadap muncul kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat. Jadi kalau saya mah yakin bisa people power, bukan hal yang mustahil. Beberapa waktu yang lalu Pak, ada tokoh yang mengatakan bahwa kayaknya nggak lama lagi Jokowi jatuh nih. Kalau Bapak melihatnya gimana dengan kondisi yang saat ini sekarang? Ya, saya kira setuju, gitu kan. Makanya kalau pemilu kan 2024, mungkin bisa perubahan di 2023. Gitu. Berarti tinggal beberapa bulan lagi dong, Pak. Bulan lagi. Saya kira itu bukan hal seperti tadi lah, bahwa kita perubahan itu dimulai dengan tidak mungkin, gitu ya. Tapi ada fluktuasi, ada konfigurasi, ada kepentingan-kepentingan yang akhirnya menajam, baik internal maupun soliditas oposisi misalnya, gitu, atau rakyat, gitu kan, yang ingin perubahan, itu nggak bisa ditahan, dan itu
ada saat, ada momen, ada trigger juga. Ya. Taruhlah misalnya kalau sekarang dalam konteks pemilu, Pak Anies nih dorong-dorong sebagai kandidat oposisi yang dijadikan ditakuti, itu hantu dari pemerintah, sehingga harus tiba-tiba misalnya diperlakukan tidak adil. Nah, mungkin si pendukung itu bisa melampiaskan kekecewaannya. Ya, kan isunya katanya Pak Anies akan jadi tersangka misalnya. Nah, misalnya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, artinya itu bisa jadi trigger terjadinya people bisa power. Jadi trigger people power. Salah satu. Ya, di samping nanti banyak aspek atau faktor lain. Gitu ya, faktor lain. Termasuk faktor harga-harga yang naik, orang makin sulit di kehidupan kesehariannya, gitu ya, faktor lain, gitu ya, atau pelanggaran konstitusi yang sudah bisa dibaca dari Presiden Jokowi, itu kan juga menjadi trigger juga, jadi momentum juga. Nah, itu jadi salah satu kemungkinan yang bisa menjadi trigger kalau Pak Anies diperlakukan tidak adil. Masalahnya bukan begitu. Banyak yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi yang lebih nyata. Ganjar juga apa enggak rawan? IKTP ya Pak ya? IKTP jelas itu Pak di dalam dakwaan gitu kan. Pak Prabowo juga kasus food estate. Itu kan belum soal alat apa itu persenjataan gitu kan, itu juga dipermasalahkan. Jadi istilahnya kalau mau fair, mau adil, ya harus clear semua. Itu masalah objektivitas, masalah keadilan, nggak boleh ada kezaliman, nggak boleh pilah-pilah. Hukum itu kan lambangnya tuh ditutup mata perempuan. Betul. Jadi hati yang berbicara. Semua orang sama di mata hukum ya Pak ya. Equality before the law. Iya betul. Gitu kan, semua sama di depan hukum. Jangan kepentingan politik menjegal ini, kemudian mengangkat ini, gitu kan. Itu politik pelah bambu namanya. Itu yang bisa memicu perpecahan. Itu bisa memicu people power. Pak, satu lagi nih Pak. Setelah melakukan petisi, menyampaikan petisi ke MPR, nah 100 tokoh ini termasuk Bapak, kira-kira nanti kegiatannya apa lagi Pak untuk mencapai tujuan? Ini kan tujuan perubahan ya Pak ya? Ya. Nah, Bapak. Ya tentu kita sama-sama terus memantau dan mendesak. Kan itu baru satu langkah. Gitu kan. Langkah berikut kan di elemen MPR sendiri, anggota sendiri kan bervariasi. Kita bisa berdiskusi dengan sebagian anggota MPR yang punya pandangan yang sama, gitu kan. Satu itu kita upayakan. Yang kedua tentu saja yang namanya gumpalan-gumpalan politik, ya, tanpa kita harus merekayasa, tanpa kita ikut mengatur-ngatur, akan jalan sendiri, Pak. Gitu seperti tadi gitu kan. Ini ada kaum buruh, ya kan, walaupun isunya mungkin Omnibus Law. Tapi bisa saja cabut Omnibus Law atau cabut mandat Jokowi. Itu pilihannya bisa begitu, Pak. Itu satu potensi. Gitu kan. Kemudian mahasiswa sekarang seperti diam. Enggak, di mana-mana mahasiswa itu enggak diam, potensial gitu. Hanya mereka memerlukan juga di samping timing ya energi. Gitu. Betul, jadi itu mahasiswa belum lagi umat Islam. Umat Islam ini yang merasa terzalimi, apa diem ini? Enggak juga, gitu, Pak. Jadi gumpalan-gumpalan perubahan juga ada, dan itu akan bersambung dengan petisi 100. Pak, kalau kita ngelihat ke 98, itu kan people power juga tuh, dan banyak korbannya baik material maupun imaterial. Dan kita tentunya nggak ingin dong Pak kejadian itu lagi. Harapan Bapak nih terhadap Pak Jokowi apa sebagai yang dianggap sebagai sumber masalahnya ya? Ya, sebenarnya mundurlah beliau ya, nggak akan menimbulkan korban, gitu, daripada proses politik menyebabkan dimundurkan, itu lebih berisiko. Tapi kalau memang itu risiko politik yang selalu berulang ya nggak jadi masalah juga, gitu Pak. Gitu. Yang kedua, saya kira juga ada faktor-faktor yang bisa lebih menukik dan mudah, gitu ya. Seperti misalnya begini Pak, kan
ijazah palsu, Pak. Ya. Kan diduga. Itu isu yang seksi itu, Pak. Itu kan diduga, Pak. Iya, diduga. Dan tidak terklarifikasi sampai saat ini. Bayangkan, Pak, seandainya itu terbukti. Gitu kan. Waduh, geger sedunia itu. Geger sedunia, Pak. Gitu kan. Nggak usah ada people power. Gitu kan. Maka kan turun dengan sendirinya. Itu skandal besar itu. Kalau terbukti. Makanya harus ada proses. Termasuk Pak Jokowinya sendiri harus fair dong. Kalau memang ijazahnya asli, nih rakyat Indonesia, ini jasa saya yang asli. Cuman itu ya Pak. Solusinya ya. Itu solusi. Kalau misalnya dia nggak bisa, ini akan jadi masalah terus. Dan mungkin akan jadi polemik terus ya. Bahkan akan terbukti ke depan, Pak. Apa yang terjadi kalau terbukti? Jokowi nggak sah jadi presiden, menteri-menteri tidak sah menjadi menteri, semua yang di SK-kan presiden batal semua. Waduh, ngeri itu. Ngeri, ini bahaya sekali negeri ini, gitu kan, bakal gonjang-ganjing ini. Ya begitu kurang lebih ini mah Pak Rahman. Baik pemirsa, tadi itu bincang-bincang kita dengan Pak Rizal Fadila. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.